Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para santri, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat hidayatnya sehingga hari ini kita sama-sama bisa belajar mengkaji ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat itu bermanfaat ya. Fiddin, fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Salawat dan salam selalu kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya. Ini berarti di sini kita bertemu. Insya Allah besok di surganya Allah kita juga sama-sama bertemu. Allahumma amin. Mari kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan selalu mengucap apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu kalimat yang pendek, zikir yang pendek, hanya sekedar berucap alhamdulillah, tapi mempunyai makna yang sangat luar biasa besar. Allah itu senang kalau mendengar hambanya mengucapkan alhamdulillah. Artinya apa alhamdulillah? Segala puji milik Allah. Alhamdulillah utawi segala puji lillahi itu kepunyaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau orang mengucapkan alhamdulillah berarti mengakui bahwa yang hanya dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lainnya tidak. Maka kita sering-seringlah mengucap kalimat alhamdulillah. Habis melakukan sesuatu aktivitas alhamdulillah, habis belajar alhamdulillah, habis makan alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa begitu besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Orang yang mengucapkan alhamdulillah itu ada indikasi bahwa orang ini betul-betul menerima syukurnya kepada Allah SWT. Oh, setiap orang yang banyak mengucapkan kalimat hamdalah berarti ia orang yang sangat-sangat banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya seperti itu. Nah, sekarang apa sih syukur itu? Nah, ya kan pertanyaan kan gitu. Oh, apa syukur kok? Dari terminologi atau makna kalimat syukur menurut Islam ya adalah pengakuan semua nikmat ya, pengakuan semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umatnya ya kepada saya, kepada sampean semua ini nikmatnya kita terima, kemudian kita tasarufkan, kita jalankan, kita kembalikan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syukur. Semua nikmat. Sampai dapat apa, dapat ilmu kita gunakan untuk yang amar ma'ruf nahi mungkar, dapat rezeki kita sampaikan sesuai dengan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya syukur. Maka orang kalau sudah mentasarufkan, memberikan nikmat yang dari Allah itu kepada jalan yang diridhoi, pasti Allah juga akan ridho kepada nikmat yang diberikan kepada umatnya. Maka orang yang menerima syukur dari Allah itu pasti punya sifat qanaah. Ya, apa sifat qanaah itu? Tidak serakah, tidak tamak, tidak merasa kurang. Jadi apa yang diberikan oleh Allah dicukupi, disyukuri. Karena apa? Karena orang yang sudah paham tentang nikmat yang diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu paham bahwa semuanya yang ada di langit dan di bumi ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Segala yang ada di bumi, segala yang ada di langit, seisinya ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang bersyukur kepada Allah pasti menerima, pasti paham
Yang memiliki ini kan Allah. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bukan hanya memiliki, menguasai. Allah punya hak prerogatif terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini mau diberikan kepada siapa, jumlahnya berapa, bentuknya apa. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang banyak bersyukur, orang yang qanaat tadi itulah memahami bahwa rezeki apapun bentuknya itu adalah pemberian hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal menerima saja. Ya. Nah ini buat sampean-sampean harus paham. Ya. Besok kalau jadi apapun juga harus paham bahwa segala sesuatu itu bukan miliknya, bukan milik saya, bukan milik sampean, tapi tetap milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya semua itu miliknya Allah dan kita hanya dititipi, nah ini risikonya. Segala sesuatu pemberian Allah kepada umatnya itu tidak gratisan. Tidak gratisan. Ada konsekuensinya. Ya, apa konsekuensinya? Tanggung jawab. Apa yang diberikan Allah itu tanggung jawab. Sampean dapat apa? Kenikmatan umur. Tanggung jawab umur 3 ya apa sih? Ya, umur dibuat apa? Dibuat ngaji, dibuat beribadah agar ibadahnya kepada Allah lebih panjang. Seorang misalnya dapat kekuasaan jabatan, untuk apa jabatan itu? Kalau jabatan itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bagus, baik. Ya, semuanya. Kesehatan kita diberi Allah kesehatan untuk apa? Kalau untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk talabul ilmu, untuk mencari ilmu, untuk ibadah, itu bagus. Karena semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang, ya, anak itu juga titipan. Orang tua itu tidak punya hak milik, walaupun orang tua kandung. Seorang ibu yang memiliki anak dari kecil kan itu diopeni dirawat dengan baik, dikasih ASI, sakit diobati kan gitu, dimandikan. Itu ibu tidak punya hak milik karena itu titipannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, kalau sudah dititipi itu harus tanggung jawabnya bagaimana? Maka diusahakan anak ini menjadi anak yang soleh, soleha. Itu harapannya. Nah, besok sampai kalau sudah besar punya keluarga juga begitu. Anak dijadikan anak yang soleh, solehah. Setidak-tidaknya anak itu dikenalkan. Cara mendidik anak biar anak soleh-solehah itu anak dikenalkan tentang ilmu agama, tentang ilmu tauhid, tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang iman, tentang Islam. Mana dikenalkan? Ya, jadi anak faham. Boleh menyekolahkan anak di sekolah-sekolah umum. Boleh anak itu belajar apa? Matematika, apalagi dan sekolahan IPA, apalagi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, olahraga, ilmu apapun boleh. Tapi jangan ditinggalkan, ilmu agama itu wajib juga diberikan kepada anak itu. Sehingga besarnya ilmunya manfaat. Genep ilmunya. Seperti doa kita, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ilmu agama untuk kita menggapai kebahagiaan kita di akhirat, ilmu umum untuk menggapai kebahagiaan kita di dunia. Orang akan bahagia di akhirat kalau di dunianya bagus. Sanggup untuk akhirat kan kegiatan di dunia, ya kan? Bener gak? Sampai sinau, sampai ngaji, majelis taklim, taat orang tua, jadi anak yang soleh. Ini kan celengan, apa celengan? Tabungan untuk besok dari akhirat. Ya gitu. Maka orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah
tentu Allah akan menambahkan nikmatnya. Gitu. Apa ayatnya? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bisa mendapatkan nikmat dari Allah ya dengan betul-betul disyukuri, maka Allah itu akan menambahkan nikmatnya. Siapa yang bisa mensyukuri nikmat dari Allah, maka Allah itu akan menambah nikmat itu tadi. Nambahnya bagaimana? Macam-macam. Orang kalau diberi rezeki Allah, disyukuri, Allah akan menambah nikmatnya. Menambah nikmat itu bisa melalui rezeki. Ya, bisa menambah rezeki. Rezeki yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib itu. Karena kita mensyukuri diberi Allah rezeki, kita syukuri, Allah malah nambah. Ya, punya ruang 500 misalnya, disedekahkan 50, insya Allah besok ditambah lagi, disyukuri. Nah kalau tidak ada rezeki, tidak ada balasan yang sifatnya rezeki, bisa juga Allah itu akan membalas tambah nikmatnya berupa apa? Barokah, berkah. Ini yang penting. Jadi balasan dari Allah itu tidak mesti rezeki, barokah, berkah. Yang punya anak, anaknya soleh-soleha, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, karena berkah dari Allah. Ya, ada yang sakit diberi Allah kesehatan, yang belajar anaknya di pondok bisa menjadi mudah ngajinya, mudah belajarnya, karena keberkahan dari Allah. Barokah itu ada, tapi walaupun tidak nampak, itu pasti ada. Ya, nah, yang kemudian siapa yang tidak pandai mensyukuri, ya, yang kufur akan nikmat, maka Allah akan menambah azabnya. Lah ini kufurnya ini bukan kufur iman, beda ya, kufur akan nikmat. Maka Allah akan menambahkan siksa yang sangat pedih. Apa siksanya? Bisa berupa rezekinya tidak dilancarkan oleh Allah, atau mungkin rezekinya ditambah oleh Allah tapi gak berkah. Kurang aja, nggak ada rasa nikmat, nggak ada. Punya mobil 2 tambah minta 3, punya rumah 2 tambah, tapi tidak ada kesenangan, tidak ada ketentraman. Masih terus, mas, ini orang yang sakit hati. Ya, dia sakit hati. Bisa juga Allah memberikan azabnya itu menjadi orang yang iri, yang dengki. Melihat tetangganya punya motor, dia sakit. Jantungnya daduk, iri, dengki, ya. Karena dia tidak punya rasa syukurnya, hanya dengki, iri. Kemudian ada tetangganya punya apa lagi, mobil, tambah sakit lagi. Sehingga setiap orang lain mendapatkan kenikmatan, orang lain mendapat kenikmatan dari Allah yang lebih, orang ini makan menjadi sakit. Maka kemudian disebut sakit hati, dengki. Nah, penyakit hati ini tidak ada obatnya. Kalau besok sampai jadi dokter, ya, orang sakit mata ada dokter spesialis mata, orang jantung ada spesialis jantung, apalagi orang sakit telinga ada spesialis telinga. Tapi kalau orang dengki nggak ada. Di rumah sakit dokter spesialis dengki nggak ada, yuk sampai golek. Nggak ada. Ya, maka yang bisa mengobati orang yang sakit hati ini adalah dirinya sendiri. Dengan cara apa? Introspeksi, muhasabah untuk dirinya sendiri. Terus diintrospeksi. Ya, datang ke majelis dzikir, datang ke majelis taklim, datang ke masjid, ya, banyak-banyak dzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sehingga hatinya menjadi tenang, nggak rakus, pasrah, faham bahwa segala sesuatu miliknya Allah, sehingga Allah berat untuk membagikan rezeki kepada siapapun juga diterima. Nih, dengan introspeksi itu penyakit-penyakit dengki akan hilang. Ya. Nah, karena ada titipan-titipan dari Allah untuk untuk orang tua itu bukan hanya
orang tua yang punya anak yang sudah dilahirkan, anak yang masih di dalam perut itu orang tua itu masih juga mengharapkan kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya menjadi anak yang soleh. Ya. Itu di surat Al-A'raf 189, saya bacakan ya. Ini. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashsha hamalat hamlan khafifan famar bih falamma asqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana solihal lanakunanna minasyakirin. Ya, artinya ya, saya bacakan biar jelas. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya, suami istri, bermohon kepada Allah, Tuhan. Ya, mereka seraya berkata, jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentu kami akan selalu bersyukur. Jadi anak masih di dalam kandungan itu orang tua juga harus berdoa, ya, supaya anaknya jadi anak yang soleh. Untuk itu, mari kita sama-sama berupaya ya untuk lebih bisa pandai bersyukur kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat kita bahagia. Pertahankan bahwa kita harus selalu banyak bersyukur atas nikmatnya, bukan kufur atas nikmatnya. Ya, jadi di bulan Ramadan tahun ini mudah-mudahan kita bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sholat kita disyukuri, tarawih kita disyukuri, tadarus kita disyukuri, ngaji kitabnya disyukuri, ya. Kemudian bukanya disyukuri, itu akan mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan semua ilmu kita ini bermanfaat, mencari ilmu dimudahkan oleh Allah, keluarga kita diberi oleh Allah rezeki yang cukup barokah, diberi usia yang panjang sehingga bisa lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi'una maqam masjidah. Ya Rabbana alhamdu kama yabayi dali wa azim sultani. Allahumma shalli ala suratan tujina biha min jami' afal wa afat. وتقضينا بها جميع حاجات وتطهرنا بها الشهادات وترفعنا بها إنك الدرجات وتبلغنا بغايات من جميع حاجات في حياتك والممات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما. اللهم اجعلنا واصحابنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الإيمان وخير ولا تجعلنا من الأسر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.